Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dulu lah. Kita langsung mulai aja nih. Responsi komputasi 1 yang terakhir, yaitu pertemuan ke-7. Kalau tidak salah pertemuan ke-7 sudah. Jadi di sini saya ingin menjelaskan atau membahas dua kasus yang rasanya di antara kalian kemarin ada ngirimin soal, entah itu tugas atau UAS kemarin. Jadi kalian ngirimin ke aku dan juga Roni. Jadi karena aku bingung juga apa yang sudah akan dijelaskan nantinya, baik aku jelaskan yang mengenai itu aja lagi. Tugasnya rasanya ada 2 soal itu kemarin yang dikirimin. Nah, jadi langsung aja di sini. Kita mulai dari soal pertama. Jadi soal pertama itu kalian disuruh mengerjakan program. Programnya itu dapat menghitung nilai rata-rata dari suatu kumpulan nilai atau data yang berisikan nilai dengan menggunakan array. Jadi kalian disuruh menggunakan array dalam menghitung nilai rata-rata. Jadi sebenarnya misalkan tidak menggunakan array pun sebenarnya bisa, yang seperti perhitungan IPK kemarin, tapi karena disuruh menggunakan array, maka kalian harus menggunakan array. Disuruh yang diperintahkan oleh di soal kemarin. Jadi aku bikinkan dulu anunya lah, overview-nya. Ini sebenarnya apa sih idenya? Jadi yang aku pikirkan kayak ini. Kalian itu berarti kan harusnya ada proses penginputan data tuh. Berarti ada proses input sebuah data. Datanya itu kan hanya berisikan nama dan nilai kan. Nah, sudah proses input data. Jadi data yang kalian input tadi disimpan ke dalam sebuah array. Data yang kalian input tadi disimpan ke dalam sebuah array. Data apa yang disimpan ke dalam array? Data nilainya aja. Nilai yang kalian input itu disimpan ke dalam array. Tetapi untuk nama itu tidak perlu disimpan ke dalam array. Kecuali kalian pakai record. Record itu kan bisa menyimpan berbagai macam tipe data kan. Kan nama itu kan tipe datanya string. Sedangkan nilai tipe datanya bisa integer atau real. Nah, itu kan tidak bisa array. Array itu hanya dapat menyimpan satu tipe data. Itu aja. Setelah kalian simpan di array nilai-nilai tadi, lalu nilai-nilai tadi dipassing ke dalam sebuah function. Ini yang kupikirkan lah, ke dalam function yang dapat menghitung min atau rata-rata. Jadi kita punya function nih. Ini kita bikin functionnya. Functionnya itu anggaplah namanya min lah. Setelah kalian passing array-nya ke dalam function min, lalu function min ini mengeluarkan sebuah output. Outputnya itu ya nilai rata-rata tadi. Jadi anggap di sini array lah. Misalkan array-nya nilainya 90, 80, 70 nih. Setelah diproses ke dalam sebuah function, maka keluarannya berapa? Keluarannya ini aku katalah anggap x. Nah, kan 90 tambah 80 tambah 70 dibagi n kan? Dibagi 3 kan? Nah, anggaplah nilainya x. Nah, ini ini keluaran yang kita inginkan. Jadi seperti itu kurang lebihnya untuk program yang akan kita bikin ini nanti. Baik, misalkan sudah paham apa yang akan kita lakukan,
Langsung aja kita coding. UAS nomor 1. Seperti biasa, program nomor 1 UAS. Sebenarnya waktu bang itu UAS atau tugas lah. Keluarin UAS aja. Type. Definisikan dulu nih array yang kita inginkan. Jadi array yang kita inginkan tuh memiliki dapat menampung sebanyak 100 nilai. Arraynya satu dimensi aja karena hanya nilai yang kita tampung di situ, karena hanya satu data yaitu nilai. Setelah itu variabel tidak tahu variabel apa yang kita butuhkan nanti. Nah, langsung saja di program utama nih, yaitu proses input data. Berapa jumlah mahasiswa, return jumlah mahasiswa, anggap n, lakukan perulangan for i1 to n2. Begin n bagian sini. Right. Nama oke. Sini right lagi. Untuk nilai sendiri kita bikinkan di sini nilainya, return nilai. Nah, ini nilai ini kan, proses untuk menyimpan nilai ke dalam array. Jadi kita perlu punya sebuah array. Arraynya itu namanya kumpulan nilai kan. Kumpulan nilai nih. Jadi array yang kita punya itu namanya kumpulan nilai yang memiliki tipe data M array. Setelah itu ganti dulu. Ubah dulu sini kumpulan nilai I. Ini artinya menyimpan sebuah nilai ke dalam array yang berindeks I. Jadi indeksnya I. Jadi misalkan pada saat perulangan pertama kan berarti indeksnya otomatis 1 kan. Jadi dia akan menyimpan nilai ke dalam sebuah array yang berindeks 1. Proses menyimpan nilai ke dalam array. Nah, setelah itu koma. Nah, setelah menyimpan sebuah, kan misalkan sudah dalam perulangan nih, kita jalankan dulu lah. Sudah dalam perulangan ini kan otomatis kalian sudah punya array yang berisikan nilai. Setelah sampai sini nih, misalkan langsung aja gini. PC nomor 1, UAS nomor 2, UAS.
Oh ya, variabelnya i dan n tuh integer. Koma, apalagi yang belum, nama, string, koma. Oke, itu aja. Nah, jalankan UAS nomor 1.exe. Nah, jadi dia menanyakan jumlah mahasiswa nih seperti biasa, kan? 2. Misalkan namanya Husni, nilai 90. Siapa lagi lah? Nur 80. Nah, otomatis kan 90 dan 80 ini sudah disimpan ke dalam array. Array yang namanya array yang tadi. Nama array kita tadi apa? Kumpulan nilai. Jadi kumpulan nilai tadi menyimpan 90 dan 80. Sudah disimpannya tuh. Setelah disimpannya kan otomatis harusnya kita hitung lagi nih minnya, nilai rata-ratanya. Jadi caranya menghitung nilai rata-rata tadi kan disuruh menggunakan array kan. Otomatis kita perlu sebuah function. Ini menurut kepala function, misalnya prosedur sepertinya bisa aja juga. Jadi functionnya yang kita bikin tuh nanti nyari rata-rata, mempas sebuah array. Di sini ada variabel, jadi m array titik koma n integer. Sini dia mengeluarkan outputnya bilangan real. Nah, ini keuntungannya jika kita menggunakan tipe data yang sudah kita bikin di type sini. Kan type ini kan, type keyword ini kan memberikan kita fleksibilitas kan, fleksibilitas untuk membuat sebuah tipe data kan. Jadi tipe data yang kita bikin tuh array yang berukuran 1 kali 100 ukurannya. Jadi tipe data ini dapat menyimpan sebanyak 100 elemen. Jikalau kita tidak menggunakan tipe ini kan berarti otomatis kita harus mendefinisikan setiap-setiapnya dengan mendefinisikan kumpul nilai dengan array nih, tulis array 1 sampai 100. Ini lagi array 1 sampai 100. Nah, itu lebih mudah menggunakan ini supaya dapat digunakan berulang kali gitu. Ada perlu menulis ya terlalu panjang. Apalagi misalnya arraynya sampai berapa dimensi gitu, nah kan ya ribet aja kita menulisnya berapa kali. Begin. Ini ada n for i1 to n dulu titik ya sum. Nah, ini sum berarti tambah an array i. Nah, titik koma. Definisikan dulu sum di sini. Jadi sum ini total nilainya sebanyak, misalkan array kalian kan ada misalkan beberapa nilai tuh, nilainya itu dijumlahkan semuanya. Jadi misalkan kalian mengkonversi ke dalam bentuk code ya seperti ini. Jadi perulangannya itu kan kan untuk jangan lah min rata-rata gitu. Rata-rata sum dibagi n. Nah, ini aku jelaskan sedikit mengenai ini. Jadi sum itu nilai sum awal kan 0. Ini akal-akalan aja lah. Jadi nilai sum awal tuh 0. Karena 0 ditambahkan dengan elemen array yang pertama. Kan misalkan perulangan pertama nih dulu. Elemen array yang pertama berapa, misalkan tadi 90 kan. Untuk yang kasus ini tadi adalah 90. Jadi 90 ditambah 0 sama dengan 90. Jadi nilai sum saat ini adalah 90.
untuk perulangan kedua, jadi perulangan kedua tuh kan nilai sum kan 90 tadi. Jadi 90 ditambah elemen kedua dari array. Misalkan elemen keduanya tadi kan baru 80. Jadi 90 tambah 80 170. 170 untuk selanjutnya misalkan masih ada nilainya, dilanjutkan penjumlahan tadi. Misalkan tidak ada ya sampai situ aja 170. Jadi 170 setelah perulangan selesai nih. Ini kan perulangan selesai. Ini proses perulangan. Setelah perulangan selesai, kita bagi nilai dari sum tadi. Tadi berapa tadi? 170-an. 170 dibagi 2. Nah, berapa nilai rata-ratanya? Seperti itu. Insya Allah kalian paham aja itulah. Soalnya kemarin tuh pas yang kasus IPK tadi sama aja. Ada menggunakan semacam konsep ini juga. Kemarin tuh. Oke, sudah function nyariin rata-ratanya. Nah, kita panggil functionnya. Setelah perulangan atau setelah proses input selesai, kalian ya hitung proses perhitungan nilai rata-rata. Nah, berarti kan kita panggil functionnya nih. Functionnya tadi nyari rata-rata. Array yang kita perlukan berarti kan functionnya itu kan memerlukan dua parameter nih, sebuah array dan juga n yang bertipekan integer. Ya tinggal kita passing aja. Array yang kita punya yaitu kumpulan nilai, koma, n, koma. Setelah itu kita print nilai rata-rata 22. Oke, titik koma. Definisikan dua rata-rata di sini. Varial titik koma. Ya sampai situ aja mungkin. Nah, fpc. Oke, seperti biasa error. Sum. Oh ya. Variabel sum bilangan real. Kenapa mendefinisikan sumnya ada di variabel sini? Ya karena sum ini hanya kita gunakan di dalam function ini aja. Jadi kita taruh sumnya di dalam variabel lokal. Ini namanya variabel lokal nih. Misalkan kalian mendefinisikan sebuah variabel di dalam function atau prosedur. Tapi misalkan kalian definisikan variabelnya di dalam sini atau di program utama, maka disebut dengan variabel lokal. fpc. Oke, nah jalankan aja lagi nih. Apa namanya tadi? UAS nomor 1.excel. Berapa jumlah mahasiswa? Jumlah mahasiswanya misalkan ada 3. Namanya A, nilainya 90. Namanya B, 80. Namanya C, 70. Nah, nilai rata-ratanya berarti kan 80. Ya kan? Jadi misalkan kalian tidak cobalah misalkan aku hitung di sini. Di Python misalkan 90 ditambah 80 ditambah 70 dibagi dengan 3. Nah, 80 kan. Berarti nilai rata-ratanya ada 80. Nah, selesai dah untuk program ini. Rasanya itu kan kalian disuruh membuat sebuah tabel kan tuh. Nah, itu gampang ya sebenarnya. Jadi karena kalian sudah paham di sini konsep utamanya, kan sudah dapat nilai rata-rata, sudah dapat tahu bahwa proses input data itu seperti ini. Ya tinggal kalian bikin aja semacam tabel kayak IPK, kayak program IPK kemarin lah yang aku jelaskan kemarin tuh. Bikin aja kayak itu tabelnya.
Nah, untuk yang nomor 1 sampai sini aja aku ngerjakan. Selanjutnya, untuk selanjutnya kalian aja mungkin yang ngerjainnya. Untuk proses pembuatan tabel apa segala macam itu sisanya lagi. Untuk UAS nomor 2 nih kemarin, nih Roni ada sudah ngerjain nih. Jadi kemarin tuh ada dia merge di GitHub sini. Nah, jadi aku menjelaskan yang sudah ditulisnya aja. Lagi UAS pas. Nah, nih kemarin dia ada bikin juga kemarin karena sempat ditanya juga dianya. Exit dulu. Namanya nomor 2. Bikin lagi. Nah jadi kalian tuh disuruh bikin programnya itu programnya itu dapat memasukkan data atau menginput data, menampilkan data, dan selesai. Jadilah aku jelaskan dulu nih untuk overview-nya. Hapus dulu ini. Jadi kalian itu disuruh bikin program yang dapat input data, menampilkan data, nah selesai itu kalau sudah dituliskan. Jadi proses input data tuh ya seperti tadi, karena kalian disuruh mintanya NIM dan nama nih, jangan NIM dan nama nah. Berarti berarti kalian harus menginput NIM, nama, dan nilai, ya kan? Nah, setelah di input lalu ditampilkan aja datanya, seperti itu kurang lebih. Ya, seperti itu. Nah, di sini kalian disuruh menggunakan record kan nih. Karena disuruh menggunakan record, berarti kalian dapat menyimpan NIM, nama, dan nilai ke dalam sebuah ke dalam sebuah data struktur. Jadi data strukturnya itu kan kita menggunakan record tuh. Aku jelaskan sedikit mengenai record lah. Jadi record itu anggap sebagai data tabular. Karena seperti itu emang kurasa. Karena record ini lah kurang lebih seperti dictionary kalau di Python tuh. Jadi data tabular, record ini data tabular. Jadi data tabularnya tuh punya NIM, di sini kan kasus kita NIM, nama, nilai. Karena record itu memungkinkan kita untuk menyimpan berbagai macam data yang memiliki jenis tipe data yang berbeda. NIM kan string tuh, string. Kenapa string bukan number, bukan integer atau real? Karena jika banyak sekali karakternya itu akan penyimpanannya itu akan sangat besar loh. Misalkan kita simpan sebagai integer atau real, kan NIM itu kan berapa digit tuh, 18 kah? Lebihnya aja lagi lah. NIM tuh kalau Jackson 18 itu 12 ya. Nah, untuk nama kan otomatis nama jelas string. Untuk nilai, nah nilai ini terserah kalian mau integer atau real, tapi biasanya harusnya integer sih, real sih, karena ada koma-koma tuh biasanya. Nah, dengan record kalian dapat menyimpan ketiga data ini, NIM, nama, dan nilai. Jadi kalian tinggal panggil aja lagi, misalkan di tampilkan data nih, nanti kalian tinggal panggil NIM, nama, dan nilai setelahnya itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan awal. Karena kalian sudah paham mengenai apa yang akan kita kerjakan, langsung aja kita ngoding seperti biasa. UAS nomor 2.
langsung kita bikin type di sini, type ujian record, record, type record, nama recordnya rec ujian, ujian. Nah, record. Untuk field name pertama, name kan string. Nah di sini dia nulis 18, berarti memang 18 karakter kan name itu. Aku lihat juga. Nama string 20, dan akhir, maksudnya nilai akhir nih, integer titik koma dengan juga nilai huruf string titik koma. Sudah punya type untuk record. Setelah itu kalian perlu definisikan lagi type untuk array-nya. Tipe array of rec ujian. Nah jadi pada saat ini kan tipe untuk array-nya, jadi array-nya itu array yang ini memiliki tipe data record, kan biasanya real tuh, real integer, tapi kita hubungkan ke dalam record sini, jadi memungkinkan kita untuk ya bikin data tabular seperti tadi lah, ya kan. Nah setelah itu variabel masih belum tahu tuh. Untuk main programnya nih kita tulis main program di sini lah. Karena ada 3 hal tadi yang ingin dibuat, berarti 2 kan sebenarnya. 1 tuh selesai, itu apa? Prosedur. Kita pakai prosedur aja. Nama prosedur awalnya itu input data, variabel yang diperlukan data dengan tipe array. Oke, titik koma. Begin input data tadi kan, oh ya, seperti biasa tanyakan jumlah mahasiswanya supaya tahu berapa kali ada input data di situ. Total MHS, lakukan clear screen di sini. Jadi setelah kalian menginput jumlah mahasiswanya berapa, maka pertanyaan dan jawaban kalian itu langsung hilang di dalam terminalnya, supaya lebih rapi aja, supaya lebih bersih lah. For i
tuh n tuh total 5s nya dulu lawan bikin sini tulis mahasiswa ke sini ada koma i koma right tanyakan lagi mengenai NIM-nya. Di sini harusnya read learn data i titik NIM NIM-nya nama ini belum astaga ini bukan titik koma nama dulu nama return data kan tadi i titik nama. Nah ini ya untuk sintak ini atau untuk komen ini kalian ditanya namanya siapa. Jadi nama itu setelah kalian input nama tadi akan disimpan ke dalam record, ke dalam array tadi, ke dalam array yang berindeks i dengan kolom nama. Jadi data tabular tadi kan misalkan nih nama harusnya nim dulu. Jadi namanya misalkan A tadi. Setelah kalian menuliskan A di pertanyaan tadi, berarti otomatis Pascal akan menyimpannya ke dalam nama sini. Karena ini perintahnya nih. Data yang ada di baris I, anggaplah ini satuan perluan pertama itu kan satu di awalnya. Satu, setelah itu disimpan ke dalam kolom yang bernama nama. Kan kolomnya nama nih. Jadi A tadi nilai Ani lah, anggaplah Ani. Jadi si Ani tadi disimpan ke dalam data tabular ini. Nah, begitu juga dengan nilai dan NIM nanti. Sudah itu nama sudah, right, untuk NIM lagi koma return data seperti tadi juga i, tapi kali ini NIM. Ini by the way kalian harus menyesuaikan nama NIM penulisan ini di record yang sudah kita bikin tadi. Nah di sini record tadi kan terintegrasi dengan tipe data ini, ya kan? Nah tipe data ini kan terintegrasi dengan parameter yang kita bikin di prosedur. Jadi maka dari itu prosedurnya itu dapat membaca record ini. Setelah itu write lagi di sini ditanyakan mengenai nilai. Nah ini di sini kita perlu proses nilainya terlebih dahulu. Data simpan dulu ke dalam kolom nilai titik koma. Nah akhir ya. Kalian di sini perlu mengubah nilai yang kalian input itu ke dalam bentuk nilai huruf. Untuk melakukan itu kalian perlu function yang ada di luar prosedur ini. Kita biarkan dulu itu dulu, kita bikin function dulu. Functionnya itu nama functionnya nggak apa-apa, nilai huruf. Ya nilai huruf variabel nilai integer string titik koma
Begin di sini, begin. Ini ribet. Kopas aja lah. Kopas. Sudah punya function kita nih. Function untuk mengubah nilai angka ke dalam bentuk nilai huruf. Nah, ini kan kalian paham aja sudah mengenai if condition nih. Jadi kalian perlu jelaskan lagi mengenai ini. Langsung aja kita panggil functionnya. Jadi functionnya tadi kan nilai huruf kan. Nilai huruf. Kita passing parameternya. Parameter yang kita passing itu array. Bukan record. Oh ya, ini tadi yang kita passing nilai hurufnya, nilai angkanya. Nilai angka yang kita punya ini kan data i dot akhir, ya kan? Untuk nilai saat ini, untuk nilai di perulangan saat ini kan kita akses data tabular tadi. Data tabular tadi kan sudah kita simpan tuh nilai angka tadi ke dalam data tabularnya. Setelah itu kita akses lagi nilai yang tadi dengan menggunakan perintah ini. Jadi data tadi ambil di baris i di kolom akhir. Nah, itu cara membacanya. Simpan ke dalam sebuah variabel data i. Sebenarnya bukan simpan dalam sebuah variabel sih. Nyimpan langsung aja ke dalam data tabular lagi. Kan ini outputnya kan nilai huruf nih, outputnya misalkan A. Jadi A tadi disimpan ke dalam data tabular yang berada di kolom i yang berada di baris i di kolom huruf. Nah, itu. Jadi ini proses ubah nilai ke nilai huruf dan simpan ke dalam data tabular. Aku nyebutnya data tabular aja lah, walaupun sebenarnya array yang bertipekan record write nilai hurufnya. Di sini kita tampilkan langsung aja nilai hurufnya. Data i dot huruf di koma dan di koma. Oke. Sini convert scaling. Nah, ini input data sudah selesai nih. Kita berikan dokumentasi sini. Input data memberikan input data berdasarkan karena input data prosedur input data. Nah, sudah jelas ya kan di sini namanya input data, otomatis kan melakukan input data. Coba kan sini dulu. Ini sebenarnya harus lagi. Gimana peneliti dokumentasinya? Alhamdulillah. Prosedur lagi di sini. Prosedur selanjutnya itu menampilkan data. Show data. Array. Di
sini lupakan dan mendefinisikan variabel lokal. Variabel lokal kan tadi ada total mahasiswa, max integer, dan juga ini prosedur, terus variabel seperti ini lagi ini ada belum ada ini kupas ini. Nah ini kan kalian sudah familiar sekali kan, jadi kita perlu jelaskan lagi mengenai lakukan perulangan di sini untuk menampilkan semua data yang ada di array. Tadi kan otomatis array tadi sudah berisikan data-data kan pada saat penginputan tadi. Setelah itu di sini kita cuma menampilkan lagi total s ini download data i. Nah ini untuk keyword with ini kalian tidak perlu lagi menggunakan kalian tidak perlu lagi menuliskan seperti ini untuk mengakses nilai array itu. Kan nilai array tadi kan kita akses dengan menggunakan perintahnya kan, misalnya data i dot akhir dot kolomnya data i untuk dot kolomnya. Nah dengan with ini kalian tidak perlu lagi memanggil atau untuk mengakses nilai-nilai array tadi dengan seperti itu. Kalian ya tinggal sebutkan aja lagi nama kolomnya. Jadi karena kita perlu menuliskan semuanya sih, maksudnya semuanya ini menuliskan semua kolomnya, karena kita kan ingin menampilkan semua kolomnya tuh. Jadi name untuk nama jadi akhir. Nah kalian ya tinggal nuliskan kolomnya lagi. Kolomnya ini kan nama, dia ada beberapa kolom. Akhir untuk nilai akhirnya, huruf ini untuk 5 oke, titik koma lagi ini titik koma dan di sini dan prosedur lahir ini. Ini ada lagi prosedur untuk main menunya. Ya sebenarnya kalian bisa aja nulis main menu di main program sini. Ya aku di sini tempat yang tulis akhirannya aja. Prosedur main program titik koma variabel ini variabel yang diperlukan sini total mahasiswa lagi. Di sini ada i, maksudnya keduanya itu integer. Variabel sini sama tinggal di sini. Ada main menu ini sebenarnya kalian harusnya sudah bisa juga lah pakai repeat until nih. Ya repeat until ini lah kayak while, perulangan while. Jadi misalkan sudah terpenuhi suatu kondisi, maka perulangannya berhenti. Karena pada kasus ini
ya lebih nyaman dia menulis dengan repeat until, maka tulis seperti itu aja. Tapi misalkan pakai while doing bisa aja. Jadi di sini dia ya selesai repeat until itu selesai, koma, clear screen. Jadi pada saat selesai itu bernilai true, kan ini misalkan tidak didefinisikan seperti ini kan, nah sebenarnya sama jalan ini. Nah ini misalkan tidak dispesifikkan seperti itu penulisannya, maka asumsikan ini bahwa ini nilainya true. Jadi misalkan selesai sama dengan true, berarti otomatis perulangan itu berakhir. Sederhananya seperti itu. Terus kan sini, nah ini kok rasanya memang ini. Jadi halaman clear screen. Oke, nah itu kan otomatis misalkan kalian milih satu masukkan data, berarti tulisan berarti main menu yang ini tadi yang dibersihkan aja oleh Pascal salah halaman clear screen. Jadi seolah-olah kalian tuh menuju ke semacam pop-up juga sih, ke dalam program lain gitu. Padahal sebenarnya ya dihapus saja itu nilai, dihapus saja main menunya ini tadi. Itu fungsi dari clear screen tadi. Setelah itu ya pakai cache off supaya sederhana aja, pakai cache off pilihan off satu input data nih. Prosedur input data tadi kan memerlukan mahasiswa dua input data show data mahasiswa. Tinggal ini ya selesai. Jadi misalnya dengan true. Jadi misalkan kalian milih nomor 3, otomatis kan selesai itu sama dengan true. Jadi otomatis ya perulangan ini selesai. Koma n di sini. N ya. Nah, jadi di main program ini kalian tinggal panggil prosedur aja lagi. Di prosedurnya tadi kan main menu read dan cobalah fpc uas nomor 17.1 ini final sama 100. Oh, ini 100 ya. Nah, lagi itu kolom 17.1 sini.
clear screen kenapa dibaca sebagai variabel mahasiswa oleh mana lah jadi mahasiswa tiga sembilan dua itu 39 aduh screen pulang kalau sudah nih nah jadi kan kalian lihat errornya tadi kan ini setelah aku identifikasi lah errornya kenapa clear screen ini identifier not found ya karena Pascal membaca clear screen ini sebagai variabel karena kita tidak mendefinisikan clear screen sebagai variabel di sini tapi dengan clear screen ini kan fungsinya untuk membersihkan membersihkan layar kan karena itu kalian perlu ini use CRT untuk memanggil functionnya karena clear screen ini function atau keyword lah sebutannya bukan function kayaknya atau function pokoknya itu tuh kalian tidak dapat menggunakan clear screen itu misalkan tidak memanggil library CRT ini maka dari itu dia apa namanya dia menganggap kalau clear screen itu tuh variabel maka dari itu errornya ya karena jadi misalkan kalian milih satu juga mahasiswanya misalkan 3 lah pertama namanya namanya nilainya 8 ini hurufnya B untuk mahasiswa dengan nilai nama B sekian untuk nilainya 80 ini hurufnya A C nilainya misalkan 56 ini hurufnya D dan misalkan kuliah apa lagi bang dua tampilan data misalkan berarti ada kesalahan di sini dikit kesalahan di sini
kalian perlu mendefinisikan selesai ini terlebih dahulu. Selesai ini harus didefinisikan sebagai, harus diinisialisasi sebagai false dulu, supaya ya perulongannya terus berlanjut, kecuali selesainya semua atau kecuali saat kalian memilih 3 pada saat main menu tadi. Nah, kalau ini kan kesalahannya tadi di situ. Nah, ini di sini luas dua misal yang 1 dengan mahasiswa 2 aja. Ya 90 untuk nama B 60 misalnya. Barunya C. Nah, setelah itu kan kalian dalam keadaan sudah punya data nih di dalam tabular kalian, dalam data kalian. Tinggal tinggal pilih aja, tampilkan data di sini. Jumlah mahasiswanya tadi kan 2. Tapi misalkan kalian nulis 10, ini yang terjadi. Misalnya lebih dari 2, kan kalian hanya punya data sebanyak 2 aja kan. Banyak 2 mahasiswa aja tadi. Misalkan kalian nulis 10, nah si Pascal akan menampilkan data yang tidak ada. Nama kan tidak ada, lalu nilai hurufnya tidak ada. Nah, ini kurang pas lah untuk NIM dan namanya, ini kurang pas di sini. Seharusnya A sampai B kan lebih ke arah sini nih. Tapi itu gampang aja kalian bikin seperti itu aja. Yang penting kan konsep utamanya sudah paham kan. Yang misalnya 3 otomatis selesai programnya. Saya rasa itu aja dulu penjelasan mengenai pertemuan respons yang terakhir ini. Misalnya ada yang ditanyakan, tanyakan aja di grup atau melalui chat ya. Entah aku atau Roni ya, karena Roni itu semuanya terbuka aja. Jadi ya pertemuannya sampai sini aja. Mohon maaf jikalau penjelasannya kurang jelas atau ada kesalahan di beberapa, ya pada saat penjelasan atau pada saat ngodingnya ada kesalahan, mohon dimaafkan atau dikoreksi lah. Misalkan kalian pengen mengoreksi itu tuh ya koreksi aja di grup, atau kalian ubah lah di situ, misalkan di GitHub tuh, misalkan kalian ingin aktif aja di situ. Ya sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.